Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas B jurusan Perbankan Syariah semester 3 yang beranggotakan Indah Sulistiawati dengan NIM 2014200047, Muhammad Afandi dengan NIM 20142060, Muhammad Hafidudin dengan NIM 20142073. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam Islam untuk memenuhi salah satu tugas teori ekonomi Islam yang dosen pengampunya Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME. Untuk materinya, pertama, pengertian kebijakan fiskal, kedua, tujuan kebijakan fiskal dalam Islam, ketiga, bentuk-bentuk kebijakan fiskal, keempat, kebijakan pengeluaran, kelima, kebijakan pemasukan. Keenam, kebijakan pemasukan terhadap non-muslim. Ketujuh, mekanisme kebijakan fiskal. Kedelapan, anggaran zaman Islam dini. Kesembilan, pengertian anggaran belanja modern. Kesepuluh, negara Islam dan anggaran modern. Kesebelas, anggaran belanja defisit dan pembiayaan defisit. Kedua belas, pemasukan dalam negeri. Ketiga belas, kecenderungan modern dalam anggaran belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dengan NIM 2014200060. Di sini saya akan sedikit memaparkan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah satu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengubah permintaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Dalam Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pandangan yang sama. Nah, menurut Profesor R.W. Litson, dalam membuat pengeluaran pemerintah dan dalam memperoleh pemasukan pemerintah, menentukan jenis, waktu, dan prosedur hal yang harus diikuti. Tentu saja dalam hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui
insentif atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintahan melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintahan. Jadi, kebijakan fiskal adalah dalam Islam secara garis besar adalah kegiatan menambah pengeluaran dan menarik penghasilan dengan harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi sosial tertentu dalam kerangka umum hukum Islam seperti ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam akan berbeda dengan penafsiran sistem ekonomi sekuler. Namun mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalisasi kesejahteraan hidup manusia. Pada sistem ekonomi sekuler, kesejahteraan hidup adalah dibatasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Dalam Islam, konsep kesejahteraan adalah luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat, dan peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Sementara itu, ekonomi sekuler adalah bebas nilai dalam sistem ekonomi Islam. Nilai moral secara efisien. Adapun kebijakan fiskal dalam ekonomi kapasitas bertujuan untuk yang pertama, mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang kedua, mencapai stabilitas ekonomi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mencapai distribusi pendapatan yang sesuai. Sebagaimana ditunjukkan oleh Faridi dan Salam, dua orang ekonomi muslim, bahwa tujuan ini akan tetap sah diterapkan dalam sistem ekonomi Islam, walaupun penafsiran mereka akan berbeda. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga akan bertujuan at safe gradient and spreading the rolling within the country as in the will at large. Bahkan walaupun tujuan pertumbuhan, stabilitas dan sebagainya tetap sah dalam ekonomi Islam, tujuan-tujuan tersebut akan menjadi subservient untuk tujuan menanggulangi kaum muslim dan Islam sebagai suatu entitas politis dan agama, serta dakwah menyalurkan ke seluruh penjuru dunia. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan dalam dua golongan. Yang pertama yaitu penstabilan otomatik. Penstabilan otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku dan secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian modern. Penstabilan otomatik yang utama adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional. Sistem pajak progresif ini yaitu suatu sistem perpajakan yang mengenakan persentase lebih tinggi seiring dengan semakin tingginya jumlah pendapatan. Biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan dikontraktakan hampir di semua negara. Sementara pajak profesional ialah suatu sistem perpajakan yang mengenakan persentase yang sama terhadap seluruh tingkat pendapatan. Yang kedua yaitu kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan menstabilkan pendapatan para petani dan pada waktu yang sama menjaga agar pendapatan cukup tinggi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga dan pendapatan serta membantu mengurangi fluktuasi kegiatan keseluruhan ekonomi. Yang ketiga itu sistem asuransi pengangguran. Sistem ini adalah suatu bentuk
jaminan sosial yang diberikan kepada pengangguran. Sistem ini pada dasarnya mengharuskan tenaga kerja yang sedang bekerja untuk membayar asuransi pendapatan, menerima sejumlah pendapatan yang ditentukan pada saat menganggur. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan ini adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran, permintaan, dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi secara umum. Kebijakan fiskal diskresioner dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansi atau expansionary fiscal policy. Pada kondisi perekonomian yang rendah, ketika menghadapi masalah pengangguran, dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mendorong perekonomian agar mampu tumbuh dan mengurangi jumlah pengangguran. Bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan adalah menambah pengeluaran pemerintahan dan mengurangi tingkat persentase pengenaan pajak. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal contractionary fiscal policy. Kebijakan ini dilakukan ketika masalah inflasi yang dihadapi atau perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pengangguran sangat rendah. Tujuan dari kebijakan mengatasi inflasi adalah menurunkan tingkat inflasi ke tingkat yang normal dengan tetap menjamin agar kesempatan kerja penuh tercapai. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosioekonomi masyarakat. Dalam Al-Quran telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Jelaskan kegiatan ini tidak disertakan pada kekuasaan kepada negara, juga tidak kepada apa yang disebut kehendak perundang-undangan modern. Dalam Al-Quran dicantumkan pada surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk kaum fakir, kaum miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, mereka yang beruntung untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hal penting yang hendak dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa zakat yang boleh digunakan untuk kalangan non-muslim. Zakat bukan hanya pemberian makan atau uang, melainkan lebih dari itu. Zakat juga dapat memperbaiki keadaan pariwisata, sarana umum, keamanan, jalan, dan sebagainya. Hal ini tidak hanya untuk kaum muslim, tapi juga untuk kalangan kaum non-muslim. Selanjutnya ya kebijakan pemasukan. Zakat dan sedekah tidak hanya meliputi pajak pada uang tunai, tapi juga penerimaan tanah dan pajak pada binatang piaraan, termasuk pajak pertambangan pada harta terpendam yang ditemukan dan sebagainya. Negara Arab 14 tahun yang lalu dan dunia modern mengungkapkan suatu perubahan pokok dalam pola sosiopolitik dan sosioekonomi masyarakat. Maka tidak ada alasan untuk menganggap bahwa unsur uang kena pajak dan tarif yang dikenakan dimaksud untuk tidak berubah dengan keadaan yang berubah. Seorang tokoh hadrat membawa beberapa perubahan tertentu mengenai rincian zakat. Diuraikan bahwa ia menurunkan tarif bea impor yang berlaku pada barang-barang konsumsi yang datang dari Madinah dari 10% menjadi hanya 5%. Sistem perpajakan yang rumit merupakan cerminan kehidupan masyarakat modern itu sendiri. Sistem perpajakan dalam Islam menerapkan saksi ganda, yaitu duniawi dan rohani. Kegiatan negara yang menarik penghasilan harus
dikendalikan oleh prinsip kebijakan dan pemeliharaan bagi orang yang tidak punya. Dinilai dari standar ini, sistem perpajakan modern terutama cara menarik penerimaan melalui perpajakan tak langsung menjadi sasaran gencar karena beban lebih berat dari pajak tak langsung. Ini termasuk untuk si miskin, yaitu pajak tak langsung yang umumnya dikenal pada kebutuhan hidup. Pajak tak langsung sering bersifat regresif, terutama bila komoditi yang kena pajak merupakan suatu kebutuhan hidup dipandang dari segi adanya struktur pajak progresif. Sesungguhnya pajak langsung jauh lebih dikehendaki daripada pajak tidak langsung. Sistem perpajakan Islam harus menjawab bahwa golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama perpajakan. Barangkali karena hal ini maka pendapatan tidak dipajak pada sumbernya, atau bila pendapatan ini bertambah tetapi pada tabungan dan penimbunan pajak. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan pemasukan terhadap non-Islam. Sesungguhnya suatu negara Islam cenderung memperlakukan kaum muslimin dan muslim secara berbeda dalam hal pengumpulan pemasukan. Bila pemasukan zakat dipungut dari kaum muslim dan dikeluarkan bagi kesejahteraan kaum muslim dan yang non-muslim, maka dapat dipertimbangkan agar negara Islam dapat memungut suatu jumlah tertentu dari penghasilan kalangan non-muslim. Dipungutnya pajak jizyah dan kharaj selama ada administrasi keuangan pada waktu Islam dini merupakan pembenaran mengenai hal ini. Di zaman modern pun soal kebijakan penghasilan yang berbeda terhadap kalangan non-muslim yang mungkin sudah memiliki perdagangan dan perniagaan yang makmur sehingga merugikan kaum muslim. Dinilai dari norma keadilan dan persamaan manapun, hal ini tidak sesuai dengan prinsip umum keadilan sosial. Pada tahap ini haruslah jelas diakui bahwa pemungutan zakat mempunyai sanksi ganda rohani dan duniawi dan bukan bersifat ganda religius dan sekuler. Kini bila pemasukan zakat dipungut dari kaum muslim dan dikeluarkan untuk kesejahteraan golongan miskin, muslim maupun non-muslim, maka kaum muslim bertindak sesuai dengan suruhan Al-Quran dan dengan demikian melaksanakan kewajiban agama mereka. Kini timbul pertanyaan, apakah suatu negara Islam modern harus mengenakan suatu jenis pajak kesejahteraan pada minoritas non-muslim? Kebanyakan menyetujui dikenakannya pajak kesejahteraan demikian pada kalangan non-muslim, hanya bila ini khusus digunakan untuk kesejahteraan para warga non-muslim yang miskin di suatu negara Islam. Materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kebijakan fiskal. Jika suatu negara mengalami defisit anggaran, maka solusi untuk mengatasinya yaitu antara lain yang pertama, melakukan pinjaman atau utang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua, mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mendesak. Yang ketiga, melakukan kebijakan pengeluaran uang ketat. Dan yang terakhir, menaikkan tingkat pajak. Di dalam Islam, tujuan yang hendak dicapai tidak dapat dipisahkan dari ideologi dan keyakinan. Tujuan membawa sanksi, dan sejauh tujuan-tujuan tersebut didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah,
maka menjadi keharusan, bukan persoalan tawar-menawar, politik, dan untung-untungan. Konsep Islam yang berkaitan dengan penciptaan keadilan sosial ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan adalah ditempuh dengan built-in program melalui zakat dan sejumlah cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Dengan demikian, hal ini merupakan hal penting bahwa sistem keuangan dan perbankan serta kebijaksanaan moneter dirancang semuanya itu pada akhirnya saling kait-mengait ke dalam nilai-nilai Islam dan memberikan sumbangan secara positif untuk mengurangi ketidakadilan daripada sebaliknya. Kebijakan anggaran belanja. Yang pertama, anggaran belanja zaman Islam dini. Sebelum melakukan upaya untuk merumuskan suatu kebijakan anggaran belanja untuk suatu negara Islam, kita memperhatikan sistem anggaran belanja di masa Islam dini. Di masa Nabi Muhammad SAW, anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosioekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Nabi dimulai pada tahun pertama hijrah hanya dalam beberapa jalan di kota kecil Madinah. Walaupun dalam jangka waktu 10 tahun sampai akhir hayat Nabi, seluruh Arab dan bagian Palestina Selatan dan Irak berada di bawah yurisdiksinya, namun anggaran tidaklah rumit. Pendapatan negara berbeda dan tahun ke tahun, dan bahkan dari hari ke hari. Berbagai bagian negara mengirimkan sejumlah tertentu dari penghasilannya sesudah membayar pengeluaran administratif dan pengeluaran mereka lainnya. Pengertian anggaran belanja modern. Tidak hanya di masa Islam periode awal, tapi di akhir-akhir ini pun ruang lingkup anggaran sangat sempit dan terbatas, hingga bila jumlah yang dianggarkan terbelanjakan. Para pejabat yang berkepentingan menganggap bahwa tugas mereka telah selesai. Tekanan ini tidak hanya pada tindakan pengeluaran uang, tetapi tekanan terhadap dalam hubungan antara pengeluaran dan dipenuhinya rencana-rencana. Karena perencanaan dan anggaran dianggap sebagai operasi yang saling melengkapi, demikianlah anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, dengan tujuan rangkap meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan kemasyarakatan di masa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi konsep modern suatu anggaran ganda meliputi anggaran pendapatan maupun anggaran modal, telah menimbulkan persoalan pokok. Persoalan apakah anggaran modal harus berimbang atau tidak. Negara Islam dan anggaran belanja modern. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan serta cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri. Hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Karena berbagai sebab ekonomik dan historik kebanyakan negeri Islam, kecuali negeri-negeri Islam surplus modal kekayaan minyak.
baik yang paling kurang berkembang atau sedang berkembang. Sumber daya domestik mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan perekonomian ini. B. Dalam banyak hal modal asing diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya negeri-negeri Islam yang luas sekali. Anggaran belanja defisit dan pembiayaan defisit. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa bila penerimaan kurang dari pengeluaran, terjadi defisit anggaran. Namun suatu pemerintah mempunyai surplus anggaran bila penerimaan melebihi pengeluaran, dan bila penerimaan sekarang sama dengan pengeluaran sekarang, terjadi anggaran berimbang. Maka bila suatu pemerintah melakukan pengeluaran tanpa menaikkan pajak, pengeluaran ekstranya dapat disebut dibiayai melalui defisit. Tampaknya terdapat kontroversi di kalangan ahli ekonomi Islam. Beberapa di antaranya mengemukakan bahwa suatu negara Islam tidak seharusnya melakukan pembiayaan defisit, karena hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pemerintah meminjam dengan bunga. Pengeluaran yang bertambah ini juga dapat menyebabkan pengeluaran yang boros. Selanjutnya, pemasukan dalam negeri. Telah kita lihat bahwa selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Jelaslah di zaman modern, penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya, demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan tentang hal ini. Selalu ada yang harus dibayar selain zakat. Maka Rasulullah SAW berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk kebajikan masyarakat. Sabdanya, kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin. Hadis riwayat Bukhari. Setiap warga negara harus menyumbangkan keuangan negara sesuai dengan kemampuannya, yaitu sesuai dengan pendapatnya. Menurut prinsip ekonomi, biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri. Akan tetapi mengenai masalah pajak, pungutan zakat tidak memerlukan sistem organisasi yang lengkap yang membutuhkan biaya yang besar. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti amalan sholat setiap hari atau berpuasa, sehingga kebanyakan orang berlomba-lomba menunjukkan melaksanakan tanggung jawab ini secepat mungkin. Terangkum dengan jelas bahwa sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja menjadi suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat yang telah diserahkan oleh syara dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern, lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek. Kecenderungan modern dalam anggaran belanja. Dalam usaha untuk menolong negara-negara yang berkembang dalam perluasan modal mereka, maka di tahun-tahun belakangan ini telah dikembangkan sejumlah metode baru pada anggaran. Beberapa negara menyiapkan anggaran tunai terkonsolidasi sebagai perangkap bagi anggaran konvensional mereka yang memberikan informasi berguna tentang arus uang dan suatu dasar untuk perkiraan jangka pendek tentang akibat operasi fiskal pemerintah. Sejumlah negeri, terutama negeri-negeri Skandinavia, telah menerima dua sistem anggaran-anggaran yang berjalan atau berlaku dan anggaran modal. Ini merupakan upaya untuk merukunkan konflik yang nyata antara suatu anggaran berimbang dan biaya pengeluaran modal yang besar dengan peminjaman. Dua sistem anggaran yang terpenting adalah
yang berdasarkan program dan yang berdasarkan prestasi. Karena sistem anggaran yang berdasarkan prestasi sangat rumit dan didasarkan atas sistem akuntansi biaya yang sulit. Maka suatu sistem anggaran berdasarkan program dan prestasi di negeri-negeri Islam pada umumnya hanya dapat dilaksanakan bila terdapat prasarana administratif yang kuat dengan staf akuntan terdidik, ahli ekonomi, perencana, dan tenaga-tenaga ahli lainnya. Karena itu, anggaran berdasarkan program dan prestasi di negeri-negeri Islam harus digunakan menurut tahap yang direncanakan dengan baik. Jadi, jelaslah bahwa suatu ahli ekonomi Islam yang benar-benar memegang suatu perekonomian yang sesuai dengan syarat akan dapat menjadikan negara menjadi maju dengan sistem yang ditunjang oleh kejujuran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Kesimpulan, kebijakan fiskal. Kitab suci Al-Quran barangkali adalah satu-satunya yang memuat firman tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan negara secara cermat. Penerimaan zakat yang dipungut dari kaum muslimin dapat juga dipergunakan untuk kesejahteraan kalangan non-muslim. Dan sesungguhnya, bila kita memperhatikan jiwa administrasi keuangan Nabi SAW, tidak ada suatu kesulitan pun dalam menyimpulkan bahwa hukum Islam mengenai keuangan negara sangat elastis, sehingga dapat diperluas untuk memenuhi persyaratan zaman modern. Kebijakan anggaran belanja dalam suatu negara Islam yang menjadi dasar anggaran tidak lagi penerimaan yang akan menentukan jumlah yang tersedia bagi pengeluaran. Dalam negara Islam, pengeluaran yang sangat dibutuhkanlah yang akan menjadi dasar dari anggaran. Kecenderungan modern dalam anggaran belanja. Di tahun-tahun belakangan ini, sejumlah bentuk baru anggaran telah berkembang. Yang terpenting ialah anggaran berdasarkan program dan anggaran berdasarkan prestasi. Di negeri-negeri Islam, pada umumnya, anggaran belanja berdasarkan program dan berdasarkan prestasi hanya dapat dilaksanakan bila terdapat prasarana administratif yang kuat dengan staf akuntan terdidik, ahli ekonomi, perencana, dan tenaga-tenaga ahli lainnya.